Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tugas karya tulis. Di sini kami mengambil judul dengan tema analisis interaktif sistem dalam penggunaan aplikasi voice assistant. Tugas ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah sistem multimedia yang diampu oleh dosen Bapak Yayan Cahyan Eskom Mkom. Adapun anggota dari kelompok 3 diantaranya ada Ihsan Abdullah, Muhammad Ramdan Maulana, Muhammad Solihin, Raka Aditya Irawan, dan Surya Wiguna. Kami dari kelas TI 6B, Peminatan Database, Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 11 April tahun 2023. Untuk bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh Raka Aditya Irawan. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu 1.1 latar belakang. Teknologi pengenalan suara telah menjadi fitur yang semakin penting dalam evolusi teknologi. Teknologi pengenalan suara memungkinkan penggunanya untuk mengontrol smart device mereka dengan suara, yang memberikan kenyamanan dan kemudahan penggunaan. Tidak hanya itu, teknologi pengenalan suara juga dapat digunakan untuk mengatur jadwal, men-set timer, mengirim pesan, atau hanya sekedar untuk mengobrol dan bercanda gurau. Di balik kemampuan yang dimilikinya, implementasi teknologi pengenalan suara memiliki beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah akurasi sistem pengenalan suara. Sistem ini harus dapat menganalisis suara pengguna dengan akurat dan mengimplementasikan perintah yang diberikan. Tantangan lainnya adalah integrasi sistem pengenalan suara dengan smart device. Sistem ini dapat berkomunikasi dengan smart device dan mengeksekusi perintah yang diberikan. Perkembangan teknologi pengenalan suara masih berlangsung, memiliki kosakata yang terbatas dan hanya berfungsi dengan baik jika kata-kata diucapkan dengan sangat jelas. Namun, karena teknologi menjadi semakin canggih, teknologi pengenalan suara sekarang dapat memahami pidato yang lebih alami dan bahasa dan akses yang berbeda, membuat hasilnya lebih akurat. Kemudian untuk 1.2 yaitu identifikasi masalah. Yang pertama adalah bagaimana orang mengetahui akan fungsi dan manfaat dari voice command. Yang kedua yaitu bagaimana cara pengguna untuk menjalankan sebuah perintah agar menghasilkan output yang diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana proses dan pengenalan suara dapat berlangsung. Yang selanjutnya adalah 1.3 yaitu maksud dan tujuan. Karya tulis ini dimaksudkan untuk mengetahui respon dari smartphone untuk mendengarkan dan menjalankan perintah yang diucapkan. Selanjutnya adalah 1.4 yaitu batasan masalah. Karya tulis ini hanya membahas mengenai respon perangkat smartphone terhadap suara dengan melakukan uji coba voice command menggunakan metode jarak terdekat dan terjauh. Yang selanjutnya adalah 1.5 yaitu sistematika penulisan. Untuk bab 1, memuat latar belakang mengenai teori yang diangkat, apa saja permasalahannya, maksud dan tujuan, serta bahas batasan masalahnya. Untuk bab 2, yaitu memuat teori pendukung meliputi definisi dan kegunaan. Untuk bab 3, yaitu memuat analisis sistem dan bagaimana aplikasi dapat berjalan. Bab 4, memuat dokumentasi uji coba yang telah dilakukan untuk mengukur output dan respon dari perangkat smartphone terhadap suara yang diucapkan. Untuk bab 5, yaitu membuat kesimpulan dan juga saran. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Raka Aditya. Untuk selanjutnya, bab 2 tentang landasan teori akan disampaikan oleh Ihsan Abdullah. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu landasan teori.
Yang pertama dari bab 2 yaitu ada definisi voice recognition. Voice recognition sendiri adalah pengenalan ucapan atau pengenalan suara dalam istilah bahasa Inggrisnya. Voice recognition adalah suatu pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang diucapkan. Teknologi ini memungkinkan suatu perangkat untuk mengenali dan memahami kata-kata yang diucapkan dengan cara digitalisasi kata dan mencocokkan sinyal digital tersebut dengan suatu pola tertentu yang tersimpan dalam suatu perangkat. Kata-kata yang diucapkan diubah bentuknya menjadi sinyal digital dengan cara mengubah gelombang suara menjadi sekumpulan angka yang kemudian disesuaikan dengan kode-kode tertentu. Kode tertentu untuk mengidentifikasikan kata-kata tersebut. Hasil dari identifikasi kata yang diucapkan dapat ditampilkan dalam bentuk tulisan atau dapat dibaca oleh perangkat teknologi sebagai sebuah komando untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, penekanan tombol pada telepon genggam yang dilakukan secara otomatis dengan komando suara. Alat pengenalan ucapan atau suara yang sering disebut dengan voice recognizer membutuhkan sampel kata sebenarnya yang diucapkan dari pengguna. Sampel kata akan didigitalisasi, disimpan ke dalam komputer, dan kemudian digunakan sebagai basis data dalam mencocokkan kata yang diucapkan selanjutnya. Sebagian besar alat pengenal ucapan sifatnya masih tergantung kepada pembicara. Alat yang dibuat pun hanya dapat mengenali kata yang diucapkan dari satu atau dua orang saja. Kemudian, yang selanjutnya ada voice command di kehidupan sehari-hari. Voice command memiliki banyak kegunaan di kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama, mengontrol perangkat rumah pintar, seperti lampu, kamera, termostat, dan lain-lain. Yang kedua, mengirim pesan, melakukan panggilan, atau menjalankan aplikasi di smartphone atau komputer. Yang ketiga, membantu orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik atau visual untuk berinteraksi dengan teknologi. Yang keempat, menerjemahkan suara ke teks atau bahasa lain secara real time. Dan yang terakhir adalah mencari informasi di internet atau melakukan pencarian suara di mesin pencari. Nah, voice command bekerja dengan menggunakan teknologi Natural Language Processing atau NLP yang mampu mengenali dan memahami bahasa manusia. NLP juga dapat menentukan niat dan konteks dari perintah suara yang diberikan pengguna. Voice command dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas dalam berbagai bidang dan situasi. Mungkin cukup sekian pemaparan bab 2 dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ihsan Abdullah yang telah memaparkan isian dari bab 2. Untuk selanjutnya, pemaparan bab 3 tentang analisis dan perancangan sistem akan disampaikan oleh Surya Wiguna. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menganalisis dan perancangan sistem. 3.1 analisis sistem, 3.1.1 analisis kelemahan. Salah satu kelemahan face recognition adalah keterbatasan dalam mengenali perintah suara yang berbeda-beda dari setiap pengguna. Suara manusia memiliki variasi dalam hal aksen, intonasi, kecepatan, dan volume yang dapat mempengaruhi hasil pengenalan suara. Selain itu, face recognition juga rentan terhadap gangguan suara latar yang dapat mengurangi akurasi dan kinerja sistem. Oleh karena itu, face recognition memerlukan algoritma yang canggih dan adaptif untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. 3.1.2 Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini berfokus pada komponen apa saja yang diperlukan untuk melakukan perintah suara dengan menggunakan smartphone. Adapun komponen yang diperlukan yaitu smartphone berbasis Android ataupun iOS dengan minimal RAM 1,5 GB dengan telah mendukung fitur voice assistant di dalamnya. Jika tidak mendukung, dapat mengunduh aplikasi pihak ketiga dengan catatan tidak semua perintah suara didukung. Koneksi internet merupakan komponen utama dalam menggunakan voice command. Karena bila tidak terkoneksi dengan internet, smartphone tidak akan melakukan apa-apa. Untuk melakukan controlling dengan piranti pintar atau smart device, diperlukan koneksi Bluetooth dan beberapa perangkat harus terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi yang sama.
3.2 itu perancangan sistem. Konsep voice command akan berjalan dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, AMR voice smartphone. Yang di bawahnya itu ada face recognition system, kemudian ke pinggir modul Bluetooth dan Wi-Fi untuk komunikasi dan data, kemudian driver smart device, kemudian ada yang terakhir smart device. Pengguna akan menggabungkan aplikasi voice assistant dengan mengucapkan lewat perintah suara ataupun masuk ke dalam aplikasi secara manual. Setelah terbuka, pengguna akan melakukan perintah suara yang terekam dan ditransfer ke voice recognition system melalui internet. Jika pengguna hendak mengontrol smart device, modul Bluetooth dan Wi-Fi jika diperlukan, akan bekerja untuk berkomunikasi dengan smart device. Hal yang perlu diperhatikan yaitu koneksi internet yang stabil dan jarak suara dengan smartphone harus sesuai, sehingga dapat dikenali dengan baik oleh sistem. Pelafalan dan penggunaan kata yang baik juga harus diperlukan. Kata yang diucapkan harus terdengar dengan jelas. Terima kasih atas pemaparan dari saya. Saya akan kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Surya Wiguna yang telah memaparkan bab 3. Untuk selanjutnya, untuk pemaparan bab 4 mengenai implementasi akan disampaikan oleh Muhammad Ramdan Maulana. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di bab 4 ini memuat tentang implementasi. Di sini kami menguji coba untuk melakukan tracking pada perangkat tracker dengan menggunakan perintah suara. Metode yang digunakan yaitu berdasarkan jarak yang digunakan untuk membangunkan aplikasi lalu melakukan perintah suara. Penguji pertama dilakukan dengan membangunkan aplikasi voice assistant Bixby dengan mengucapkan "Hai Bixby" dengan jarak lebih dari 2 meter. Ketika kami melakukan panggilan, aplikasi tidak merespon apapun. Selanjutnya, kami coba dengan jarak yang lebih dekat, yaitu 2 meter. Pada saat melakukan panggilan, untuk membangunkan aplikasi smartphone langsung merespon dan siap untuk mendengarkan perintah selanjutnya. Ketika kami coba untuk melakukan tracking dengan mengucapkan "Find My Tag", hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Tampilan Bixby dengan output yang tidak sesuai. Hasil dari percobaan kedua tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, pada percobaan ketiga, dengan jarak yang lebih dekat yaitu 1 meter. Sama seperti pada percobaan sebelumnya, Bixby dapat merespon panggilan, namun pada saat melakukan perintah tracking, hal yang sama juga terjadi. Tidak menghasilkan output yang sesuai, namun output yang dihasilkan berbeda dengan percobaan kedua. Ini tampilan percobaan kedua. Tampilan Bixby dengan output yang masih belum sesuai. Pada percobaan ini, masih belum menemukan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Percobaan terakhir adalah dengan mengucapkan perintah dengan berdekatan dengan smartphone. Bixby dapat merespon dan mengenali perintah kami dengan jelas. Pada gambar ketiga, Bixby dapat memahami perintah sesuai dengan yang diucapkan. Bixby sedang memproses kata yang diucapkan dan selanjutnya akan melakukan tracking terhadap perangkat tracker. Pada percobaan ini, kami berhasil melakukan tracking pada perangkat tracker. Sini digambarkan pada gambar keempat, Bixby melakukan tracking pada tracker sesuai dengan perintah yang diucapkan. Lalu di bab 5, di sini memuat kesimpulan dan saran.
Untuk kesimpulan, hasil yang didapatkan yaitu smartphone tidak dapat membangunkan aplikasi voice assistant dengan jarak lebih dari 2 meter. Pada jarak 2 atau 1 meter, smartphone dapat membangunkan aplikasi voice assistant, namun tidak dapat mendengarkan perintah selanjutnya dengan jelas. Kesimpulannya, voice assistant dapat mengenali perintah penggunanya jika jarak yang digunakan adalah sesuai, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Koneksi internet juga perlu diperhatikan untuk menggunakan fitur voice command ini. Yang untuk terakhir yaitu saran, adapun saran dari kami apabila saja ada prosedur produsen smartphone yang dapat mendengarkan perintah suara dengan jelas tanpa harus berdekatan dengan handphone, maka tidak perlu lagi melakukan perintah suara dengan menghadap ke smartphone. Dan perintah suara terhubung ke internet. Sekian dari saya berikan lagi kepada moderator. Entot-entotan dan Patah-patah. Goreng sinyal. Waduh lah, nyala bututnya. nu terakhir no. Hotspot. Nggak suka tuh lah tadi gue ngomongnya. Ih kagok setik deui dan. Sok balikan deui. Cek. Sok disaran we. Yo, ya. Yang terakhir adalah saran. Adapun saran dari kami, apabila saja ada produsen smartphone yang dapat mendengarkan perintah suara dengan jelas tanpa harus berdekatan dengan smartphone, maka tidak perlu lagi melakukan perintah suara dengan menghadap ke smartphone. Dan akan lebih bagus apabila jika dapat melakukan perintah suara tanpa harus terhubung ke internet. Sekian dari saya berikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Ramdan Maulana yang telah memaparkan isian materi dari bab 5 dan bab 4. Untuk yang terakhir, ini adalah beberapa list referensi yang kami gunakan untuk menulis karya tulis ini. Di sini ada dari Diah Aryani dan kawan-kawan dengan judul Perancangan Smart Door Lock menggunakan voice recognition berbasis Raspberry Pi 3. Lalu selanjutnya ada Asar Septiawan N dan kawan-kawan dengan judul Sistem Keamanan Pintu Pagar Otomatis menggunakan voice recognition. Lalu ada Muhammad Rusdi dan Ahmad Yani dengan judul Sistem Kendali Peralatan Elektronik melalui Media Bluetooth menggunakan voice recognition. Jurnal oleh Gina Rizka Alisyah dengan judul Implementasi Fitur Voice Recognition System dan Ad Hoc Query dalam Sistem Informasi Eksekutif pada PT Pelni. Dan yang terakhir ada jurnal dari Kurniawati dan kawan-kawan dengan judul Implementasi Smart Device untuk Sistem Presensi Perkuliahan. Sampai di situ saja pemaparan hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap kata. Saya akhiri. Atas perhatiannya terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.